warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Isna Fitri dengan NIM 200720036. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai faktor laju reaksi. Nah, sebelum itu, pernahkah teman-teman melihat paku yang ada di luar ruangan dan juga paku yang ada di dalam ruangan? Kalau begitu, sadarkah kalian apa sih perbedaan antara paku di luar ruangan dan juga paku di dalam ruangan? Ya, paku di luar ruangan akan lebih mudah berkarat daripada paku di dalam ruangan. Lantas, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah paku di luar ruangan memiliki laju reaksi yang lebih besar daripada paku yang ada di dalam ruangan. Reaksi itu sendiri ialah perubahan suatu reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, untuk besarannya itu dapat dilihat daripada seberapa cepat atau seberapa lambat suatu reaksi itu terjadi. Untuk faktor-faktornya, yang pertama itu ada konsentrasi. Loh, kok konsentrasi mempengaruhi laju? Ini disebabkan oleh saat suatu konsentrasi zat itu lebih tinggi, maka menandakan bahwa molekul-molekul yang ada di dalam zat itu lebih banyak. Jadi peluang terjadinya tumbukan antara molekul itu lebih besar. Nah, poinnya, jika suatu zat memiliki konsentrasi yang tinggi, maka laju reaksinya juga akan lebih besar. Nah, untuk poin yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Nah, kita contohkan seperti yang tadi. Paku yang ada di luar ruangan. Paku yang ada di luar ruangan memiliki tingkat suhu yang lebih tinggi daripada paku yang ada di dalam ruangan yang cenderung stabil. Hal ini menyebabkan molekul-molekul tadi akan bergerak lebih cepat. Jadi saat pergerakannya lebih cepat, maka tumbukan yang terjadi juga akan lebih sering. Nah, poinnya, jika temperatur lebih tinggi, maka laju reaksi yang terjadi juga akan lebih besar. Poin yang selanjutnya yaitu luas permukaan. Contohnya itu gula pasir dan juga gula batu. Nah, pada kondisi yang sama yaitu temperatur dan juga berat yang sama, gula pasir akan lebih mudah larut di dalam air ketimbang dengan gula batu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena luas permukaan gula pasir lebih besar daripada luas permukaan gula batu. Jadi, poinnya adalah jika luas permukaan suatu zat itu lebih besar, maka laju reaksi yang terjadi juga akan lebih besar. Nah, poin yang keempat itu adalah katalis atau sering dikenal juga dengan mak comblang. Nah, si katalis ini adalah suatu zat yang mempengaruhi laju reaksi. Dia itu akan mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak akan mengalami perubahan yang kekal. Jadi, saat si katalis ini bereaksi, dia hanya akan mengalami perubahan saat proses reaksi kimia itu berlangsung. Kemudian, saat proses kimianya telah selesai, katalis itu akan kembali lagi pada jumlah yang sama. Contohnya itu enzim. Nah, enzim yang ada di dalam mulut misalnya yaitu enzim amilase yang mempercepat terjadinya proses kimiawi dalam mulut saat kita melakukan pencernaan. Nah, kalian sudah tahu kan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada temperatur atau suhu, yang ketiga ada luas permukaan, yang keempat ada katalis. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.